kota baru di Yogyakarta, menceritakan tentang sejarah, tata kota, dan toleransi. Kawasan itu pada awalnya dibangun pada tahun 1900-an, yang pada awalnya dikenal sebagai kawasan para penduduk Belanda, yang dikenal dengan nama Neuwitz. Kemarin kami bersama walking tour, bersama tour guide dari Trita Yogyakarta, kami melihat langsung bagaimana keadaan daerah saya tersusun dengan kota-kota yang rapi. Di sana terdapat 3 tempat ibadah, yaitu ada masjid dan 2 gereja. Keikutsertaan kami dalam walking tour sejarah Kota Baru merupakan bentuk aksi nyata mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai bela negara. Melalui kegiatan ini, kami mengenal sejarah lokal, mengapresiasi bangunan cagar budaya, serta memahami pentingnya toleransi dan persatuan. Tahu nggak, bangunan-bangunan ini bukan cuma sekedar bangunan tua, tapi saksi sejarah zaman Belanda. Kota Baru itu dulunya kawasan elit orang Belanda, makanya bangunannya beda. Jendelanya gede, plafonnya tinggi, temboknya tebel. Nah, uniknya, desainnya itu campuran Eropa sama iklim tropis Indonesia. Bangunan ini pernah dipakai pada zaman Jepang, tetapi jarang dibahas. Waktu pendudukan Jepang, beberapa gedung diambil alih. Fungsinya berubah dari rumah menjadi kantor, lalu menjadi markas. Bangunannya sama, tapi ceritanya beda-beda. Setiap tembok punya memori. Di Kota Baru ada masjid, gereja Protestan, gereja Katolik yang tempatnya saling berdekatan loh. Di kawasan Kota Baru ini terdapat Masjid Syuhada, Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru, Gereja Protestan. Ini bukan kebetulan. Sejak zaman Belanda, kawasan ini sudah dirancang sebagai wilayah plural. Makanya, toleransi di Jogja itu bukan tren, tetapi sejarah. Jogja ngajarin kita hidup bareng sejak lama. Pernah nggak sih kalian ke tempat kesusastraan di Jogja? Tempatnya sepi dan juga hangat. Nah, ini dia. Bangunan gereja peninggalan Belanda ini sengaja dibuat sederhana. Nggak banyak ornamen mewah, tapi kuat dan tenang. Meskipun bangunannya tua, tapi nilainya masih sangat hidup di dalamnya. Kenapa ya tempat kesusastraan di Kota Baru sering dipakai buat acara-acara lintas agama? Karena dari awal, tempat ini memang bukan cuma buat komunitas suster aja, tetapi juga buat berdialog, pendidikan, dan pertemuan sosial. Makanya nyaman banget buat dipakai, ketemu, ngobrol, dan saling dengar. Nah, kalau sekarang Kota Baru terkenal banget buat street coffee. Kenapa ya street coffee di Kota Baru itu rasanya beda? Karena lo nggak cuma ngopi, tapi duduk di depan bangunan vintage. Dulu, ini rumah pejabat Belanda. Sekarang, jadi latar nongkrong anak muda. Ironis, tapi keren. Bangunan peninggalan kolonial jadi ruang publik anak Jogja malam hari. Sejarah nggak cuma di museum, kadang di gelas kopi. Oke guys, setelah kita tuh tadi, sekarang aku akan wawancarai tour guide kita nih. Mau kenalkan dulu namanya siapa kak? Nama aku Michelle. Hai Kak Michelle. Nama aku Maulana. Ini kan tadi kan setelah kita perjalanan lagi dari rute-rute kita di Kota Baru ini, kira-kira toleransi sama nilai-nilai bela negara itu apa sih kak? Kalau dari aku pribadi ya sebagai tour guide, tadi kan kita awal perjalanan itu kita pertama belajar soal sejarahnya dulu, sama dari awal perjalanan itu aku udah sempat share juga kayak dalam perjalanan Kota Baru ini tuh kita diajak buat bertoleransi atau melihat toleransi yang ada di dalam masyarakat. Kan kenapa adanya toleransi? Karena di kawasan Kota Baru sendiri itu ada 3 tempat ibadah. Nah, itu kan ada masjid, terus ada gereja KBP, terus ada gereja Katolik. Nah, waktu di hari-hari raya atau hari besar itu biasanya kan daerah Kota Baru itu bisa dibilang macet dan penuh, umat banyak yang beribadah di daerah Kota Baru, dan di situ kita bisa lihat toleransi dari umat beragama lain. Jadi saling membantu lah antar masyarakat, entah itu dia masyarakat yang Kristen atau yang Muslim. Jadi bisa kita lihat lagi. Jadi kalau di sini itu kita menanamkan nilai toleransi. Terus tambahan lagi, kita kan juga
bisa dibilang kalau dari peserta ruteku, biasa turku yang main-main di daerah Kota Baru itu mereka nggak yang familiar dengan agama-agama Katolik gitu kan. Dan aku sendiri sebagai umat Katolik sangat senang sebenarnya waktu mengajak teman-teman peserta tur itu buat main-main ke gereja atau main ke susteran atau main ke Polsani gitu. Karena aku ingin apa ya, kayak sharing di agama Katolik itu ada apa aja sih, dan sebenarnya tuh tempat ibadah kayak gereja dan tempat ibadah lainnya tuh nggak eksklusif gitu loh buat yang kami aja gitu, enggak, tapi emang terbuka untuk umum dan semua orang tuh boleh lihat dan boleh masuk. Thank you. Thank you. Dari kegiatan tersebut, kami belajar bahwasanya bela negara tidak hanya tentang fisik, tidak harus tentang peperangan, tapi juga bisa dengan mengerti perbedaan, bisa dengan belajar budaya, dan belajar tentang banyak hal. Seru, kita punya teman baru dan punya wawasan yang lebih luas. Seru, dapat stiker. Sejarahnya menarik banget. Kita jalan-jalan banyak, seru banget. Gak nyangka sih jujur, yang biasanya suka dipakai buat orang-orang ngopi ternyata banyak sejarah yang keren. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.